Bab 136. Ayah, maaf aku datang tanpa memberitahu ayah, ucap Rangga yang duduk di sebelah Wiratama. Tapi aku tak bisa menunggu lama, rasanya gelisah aku sudah memendam sesuatu sejak lama. Wiratama menatap Rangga lekat. Rafaelnya. Ya, Mutiara pernah ingin memberi nama anaknya dengan nama Rafael. Ada apa, nak? Cerita saja pada ayah, ucap Wiratama lembut. Rangga mendesah pelan. Yah, sepertinya aku menyukai Isadora, ucap Rangga tanpa basa-basi. Suasana hening seketika. Wiratama dan Rangga saling menatap tanpa kata. Barusan kau bilang apa? Tanya Wiratama. Aku menyukai Isadora. Maaf kalau aku pagi-pagi datang ke kantor hanya untuk mengatakan hal sepele seperti ini. Tapi aku tak punya teman yang bisa kujadikan tempat bicara soal hati. Aku terlalu takut, iya. Wiratama tersenyum senang. Senang karena Rangga sudah memilihnya untuk dijadikan tempat mengutarakan isi hatinya. Kamu menyukai Isadora. Rangga mengangguk. Lalu, aku bingung kenapa perasaan ini tiba-tiba saja ada. Sebisa mungkin aku redam, tapi semakin hari bahkan kini Dora menginjak usia remaja, perasaanku padanya semakin tumbuh dengan subur. Puncaknya kemarin, teman Dora datang melamar bersama keluarganya. Hati ini terasa sangat tidak rela andai Dora menerima lamaran itu. Tapi untung saja Dora tidak berkenan menerima. Rasanya lega bukan main, iya. Tutur Rangga. Wiratama tersenyum penuh kasih, dia menyentuh bahu Rangga. Tapi tentunya sebesar apapun perasaan yang kupunya untuk Isadora, aku harus meredamnya, iya. Kenapa? Karena papa dan mama. Mereka akan sangat kecewa jika aku memiliki perasaan aneh pada adikku sendiri. Papa dan mama sudah mengambilku dari panti asuhan lalu merawatku sepenuh hati hingga aku sebesar ini. Pasti mereka akan kecewa jika aku ngelunjak menyukai anak mereka sendiri lebih dari sekedar seorang adik, ucap Rangga pelan. Tunggu, dulu kamu bilang selalu menguping pembicaraan kami para orang tua di taman atau gazebo. Apa? Ada sesuatu yang kamu lewatkan? Tanya Wiratama. Tentang apa itu? Tentang identitasku, bukan. Tidak selalu aku menguping pembicaraan kalian. Sejak aku mengetahui siapa aku sebenarnya, aku sudah jarang menguping, ya. Wiratama mengangguk-angguk. Andai saja Rangga masih rajin menguping, dia pasti akan tahu keinginan dirinya dan Lani untuk menjodohkan Rangga dengan Isadora. Wiratama menghela napas dalam. Dugaannya, akan perasaan Rangga pada Isadora tidaklah meleset. Menurutmu sendiri apa Isadora memiliki perasaan lebih padamu? Tanya Wiratama. Rangga menggeleng jemah. Aku tak bisa menerka-nerka. Sejak kecil, sikap Dora memang pencemburu. Apa dia pernah memiliki kekasih? Pacar atau teman spesial? Derajat. Rangga kembali menggeleng. Kau tahu alasannya? Dora bilang, dia ingin bebas. Wiratama mengangguk-angguk lagi. Aku harus bagaimana, iya. Apa yang harus kulakukan agar bisa menghalau perasaan ini? Aku pindah ke rumah ayah saja. Tinggal selamanya dengan ayah. Oh, ayah akan senang sekali. Tapi Leon akan mengamuk nanti. Leon masih kecil, iya. Lagi pula aku anak kandung ayah. Mama bilang aku boleh menentukan pilihan. Jadi kamu mau tinggal selamanya di rumah ayah hanya karena ingin menghindari Dora. Bukan karena keinginanmu sendiri ingin selalu dekat dengan ayah. Bukan begitu, iya. Oke, tak apa-apa. Abaikan kata-kata ayah barusan. Kalau memang mau tinggal bersama ayah silakan, rumah ayah adalah rumahmu. Perusahaan ini adalah milikmu kelak. Ayah juga tidak memaksa kamu harus tinggal dengan ayah. Ayah tak tega pada mamamu. Dia pasti akan bersedih kalau kamu pindah ke rumah ayah. Betapa mamamu sangat mengasihimu, nak. Iya, aku tahu, iya. Makanya aku selalu berusaha menekan perasaanku untuk Isadora.
Rasanya aku seperti anak durhaka menginginkan anak kandung orang tua sebaik mama dan papa. Wiratama tersenyum tipis seraya menggaruk keningnya. Andai saja Rangga tahu keinginan dirinya dan Lani, dia tentu akan merasa senang. Tapi Wiratama tak ingin memberitahu Rangga. Dia ingin tahu bagaimana Rangga memecahkan perkara hatinya sendiri dan punya keberanian bicara pada Reza ataupun Lani. Wiratama hanya bisa membesarkan hati Rangga dan memberinya support penuh. Ayah setuju aku dengan Dora? Tanya Rangga nyaris tak percaya. Wiratama mengangguk. Ayah menyukai gadis periang itu. Sikapnya manja tapi sebetulnya dia gadis yang kuat dan mandiri. Rangga yang awal kedatangan ke kantor Wiratama dengan gundah gulana kini seolah mendapatkan amunisi segar karena mendapat dukungan dari Wiratama. Dia bisa pulang dengan hati lega. Namun Rangga memutuskan untuk kembali menemui Eugene. Dia sudah berjanji akan makan siang dengan gadis itu. Sekaligus menegaskan pada Eugene jika hatinya sudah tak bisa dimasuki oleh siapapun. Saat Rangga sibuk makan siang dengan Eugene tanpa minta izin dulu pada Dora, Dora sendiri malah mendatangi Wiratama saat jam makan siang. Dora berlarian dari lobi perusahaan menuju ruang kerja Wiratama. Tentu saja dia masih mengenakan seragam sekolah. Dora, ada apa? Kamu sedang istirahat sekolah. Wiratama terkejut dengan kemunculan Dora. Om Tama. Dora menyalami Tama lalu memeluknya. Ada apa, nak? Dora terengah-engah. Tama meminta sekretarisnya mengambilkan minuman dingin untuk Dora, dan saat minuman itu sudah sampai di hadapannya, Dora menenggak habis minuman tersebut. Nah, sudah tenang, bukan? Ada apa datang ke sini, Tanya Wiratama dengan senyum kebapakan. Dora mengatur napas lalu menarik napas dalam. Om sayang aku, enggak? Tanya Dora. Tentu saja. Sebesar apa? Besar sekali, jawab Wiratama. Adakah hal yang akan membuat Om menjadi tidak lagi sayang padaku? Wiratama mengernyit. Maksudmu? Apa aku boleh memanggil Om dengan sebutan ayah? Tanya Dora. Kenapa tidak? Om aku serius. Loh, Om 20 rius malah. Aku mau panggil Om dengan sebutan ayah mertua, cetus Dora dengan wajah polos dan kedua matanya yang jernih itu mengerjap jenaka. Wiratama terperangah. Ada apa ini? Kenapa kedua anak remaja yang disayanginya saling mengungkapkan perasaan padanya? Kenapa tidak saling mengungkapkan terhadap satu sama lain? Wiratama tercengang melihat gadis manis dengan bibir merah muda alami itu memanggilnya ayah mertua. Dora menatapnya dengan manik mata yang jenaka serta bulu-bulunya yang lentik dan lebat. Kamu menyatakan cinta untuk Rangga melalui Om. Ucap Wiratama. Dora mengangguk berulang kali. Soalnya nungguin Kak Rangga nyatain susah, jawab Dora enteng. Wiratama mengusap wajah sembari tersenyum. Tapi ayah janji, iya. Jangan bilang-bilang Kak Rangga, aku malu. Loh, gimana mau bersatu kalau ayah tak menyampaikan isi hatimu pada Rangga? Jadi ayah setuju kalau aku sama Kak Rangga menikah. Dora menggandeng lengan Wiratama. Wiratama tergelak dan merasa lucu dengan kepolosan Isadora. Kak Rangga memangnya mencintaimu juga? Dora diam, dia tampak berpikir. Sepertinya iya tapi entah kenapa Kak Rangga susah buat nembak aku. Jadi akunya suka nggak bisa tidur gitu, Om. Dora tengadah dengan wajah polos menatap Wiratama yang gemas dengan wajah anak gadis Reza Darmawangsa itu. Kenapa kamu menyukai Rangga? Tanya Wiratama. Dora kembali tampak berpikir. Nggak tahu, suka aja. Sejak tahu Kak Rangga anaknya Om Tama, aku nggak mau pisah. Nggak mau Kak Rangga diambil oleh Om, ayah. Terus sejak itu juga aku nggak suka kalau Kak Rangga deket-deket sama cewek lain, iya. Awalnya aku nggak ngerti dengan perasaanku. Tapi karena aku sekarang udah besar, ku bilang perasaanku ini mungkin cinta, senyum Dora kenes.
Wiratama merasa lucu melihat kepolosan Dora. Ayah janji, iya. Jangan bilang-bilang sama Kak Rangga. Aku cuma bilang sama ayah kalau aku suka sama Kak Rangga dan nanti harus menikah denganku. Dora tersenyum renyah dan manis seraya memiringkan kepala. Betapa manja dan cerianya gadis remaja yang ada di depan Wiratama. Aku mau pulang lagi, iya. Nanti keburu masuk. Dah, ayah. Assalamualaikum. Dora mencium tangan Wiratama lalu kembali melesat keluar ruangan dengan langkah setengah berlari. Wiratama hanya bisa terpaku melihat dua orang remaja yang saling menyukai tapi sama-sama sulit untuk saling mengungkapkan rasa. Apa aku harus bicara dengan Reza dan Lani? Tapi biarkan sajalah. Dora sudah mewanti-wanti untuk merahasiakan isi hatinya. Lucu sekali gadis itu. Gumam Wiratama. Pintu ruangan diketuk. Tuan Tama, apakah meetingnya jadi setelah makan siang? Tanya sekretaris Tama. Oh, ya, jadi. Tentu saja jadi. Tapi aku belum makan siang, loh. Waktu makan siangku barusan dihabiskan dengan calon anak mantuku. Sang sekretaris tampak bingung. Tuan mau makan siang dulu. Meetingnya diundur lagi. Jangan. Tidak usah. Biar nanti saya makan setelah selesai meeting. Aku segera ke ruang meeting. Baik, Tuan. Sang sekretaris mengangguk sopan dan keluar dari ruangan. Wiratama menggeleng setelahnya. Betapa urusan cinta anak remaja selucu ini, ya. Gumamnya sembari tersenyum senang. CT, Dora. Panggil gendis yang sejak istirahat tak menemukan gadis itu. Sampai ngos-ngosan gitu. Kamu telat pelajaran fisika, Iho. Ditanyain Ibu Tiur. Kubilang aja kamu sakit perut di UKS, ucap gendis. Duh, pintar sekali aku punya temen. Lah terus ini kamu ngapain di luar kelas? Tanya Dora yang baru tiba di sekolah karena terjebak macet. Untung saja jauh hari tahu jalan alternatif menuju sekolah Tantrama. Disuruh Bu Tiur jengukin kamu, lah. Dikasih waktu 15 menit sebelum pelajarannya selesai buat periksa kondisi kamu. Terusannya malah bingung dong mau kemana. Aku kan bohong sama Bu Tiur, jawab gendis. Entar aku cerita. Kalau gitu aku ke UKS dulu, deh. Mau ngadem. Dora berlari menuju UKS. Ya ampun itu anak, abis dari mana coba? Sudah mah kemarin bolos, sekarang ngilang sebentar dengan alasan gak jelas. Dikata sekolah ini milik bokapnya kali, iya. Iya ini sekolah punya temen papanya Dora. Tapi kan gak bisa gitu juga kali. Emang dasar cewek satu itu, iya. Sesuka-sukanya dia aja kalau ada mau, gerutu gendis ikut menyusul Dora ke UKS. Kamu ngapain ngikutin aku? Tanya Dora. Ya mau foto lah. Disuruh foto sama Bu Tiur lihat kamu gimana kondisinya. Elah ribet amat, deh. Dumel Dora. Tahu sendiri Bu Tiur saklek. Buruan tiduran sambil selimutan. Mukanya dibikin lemas-lemah tak bertenaga, yal titah gendis. Nggak bisa, hatiku lagi berbunga-bunga, bantah Dora. Ya pura-pura aja masa nggak bisa. Salah sendiri kabur-kaburan. Terus bisa-bisanya lagi Pak Satpam bukain pintu buat kamu coba, gerutu gendis seraya menyelimuti Dora yang sudah berbaring di atas tempat tidur. Muka lemes kayak nahan sakit, tidurnya miring. Titah gendis. Aku berakting sakit ceritanya. Kiki Dora. Iya, buruan, dih. Gendis tak sabar. Nggak bisa, Hani. Aku lagi senang dan bahagia. Dora kembali terkikik. Elah capek banget ngomong sama kamu. Buruan aku mau foto. Kamu mau Bu Tiur datang ke sini. Ancam gendis, tibang pura-pura doang ges susah amir, dah. Gendis terus saja menggerutu. Gimana denganku, Ra? Aku tiap hari harus berpura-pura jadi pacar Dimas. Bersikap manis seolah-olah Dimas adalah cowokku. Tapi itu bukan pura-pura.
Aku memang benar menyukai Dimas, cowok yang ngebet banget suka sama kamu. Kamunya saja yang nggak peka, ish. Tapi aku senang kamu nggak peka. Karena aku menyukai Dimas, Gendis menghela napas sembari mencubit pinggang Dora keras. Dora meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Maka detik itu pula Gendis memotret ekspresi kesakitan Dora dengan ponselnya. Bye, Dora. Gendis berlalu dari UKS. Gendis, awas kamu, ya. Nyubitnya beneran, dih. Dora masih saja meringis sambil mengusap-usap pinggangnya. Di sebuah kafe, Rangga benar-benar menemui Eugene siang itu. Eugene yang sudah datang lebih dulu, segera melambai dari kursinya saat melihat Rangga tiba di pintu masuk kafe. Sudah lama menunggu. Aku telat 5 menit, ujar Rangga. Hanya 5 menit, aku bahkan rela menunggu hatimu mencair untukku, sahut Eugene. Rangga tak menyahut, wajahnya kalem seperti biasa. Dia hanya duduk di depan Eugene dengan senyum kecil. Aku tadinya sempat kecewa kamu batalin janji temu kita. Abis dari mana? Tanya Eugene. Dari kantor papa, jawab Rangga membuka-buka buku menu. Kamu pesan apa? Apa menu andalan kafe ini? Makanan apapun jika aku memakannya ditemani olehmu, semuanya terasa enak, sahut Eugene. Lagi-lagi Rangga hanya tersenyum. Setelah memanggil waiter pramusaji laki-laki itu mendekat, sang waiter terkejut lalu mengangguk sangat sopan. Namun Rangga memberi kode pada sang waiter agar tetap diam. Tentu saja Rangga memberi kode tanpa sepengetahuan Eugene. Tak berapa lama semua makanan yang dipesan datang. Eugen benar-benar menikmati kebersamaannya dengan Rangga. Andai tiap hari kita bisa makan bersama, rasanya sungguh menyenangkan, ujar Eugene. Tetap saja Rangga hanya tersenyum tipis. Kenapa dari tadi hanya tersenyum saja? Daripada aku cemberut, hayo pilih mana? Kekeh Rangga pelan. Eugene mesem. Kamu sering makan siang dengan teman kampusmu yang lain? Sering, dong. Spesial maksudku, hanya berdua seperti ini. Rangga menggeleng. Kalau begitu aku beruntung dong, ya. Bisa makan berdua saja denganmu. Apa bedanya makan berdua dengan yang lain? Tanya Rangga. Tentu saja berbeda. Kamu adalah lelaki yang aku suka. Dan di kampus kamu adalah lelaki pendiam serta sedikit dingin dengan makhluk yang bernama perempuan. Enggak, perasaan biasa aja, sanggah Rangga. Kau tahu julukanku, bukan? Rangga mengangguk. Bunga kampus yang tak tersentuh, jawab Rangga. Bukankah kamu adalah lelaki yang beruntung bisa dekat denganku? Tanya Eugene menatap lekat Rangga. Ya, aku senang berteman denganmu, jawab Rangga, kali ini tanpa senyum. Eugene tersenyum senang. Dia menyantap makanannya dengan lahap. Kau tahu, aku selalu makan sendirian di rumah. Rasanya sangat kesepian. Eugene berubah muram. Makanlah bersama para asisten rumah tanggamu. Rasanya berbeda. Mereka bukan keluarga. Mereka pelayan. Di rumah aku sering makan dengan para mbakku, tukas Rangga. Para mbak. Mbak-mbak yang bekerja di bagian rumah tangga, jelas Rangga. Oh, pelayan. Pembantu. Ujar Eugene. Aku diajari papa dan mama tidak pernah menganggap mereka seperti yang kamu sebutkan barusan. Mbak dan om yang bekerja di rumahku semuanya kami anggap keluarga. Memang mereka nggak ngelunjak? Tanya Eugene penasaran. Enggak, sama sekali enggak. Mereka kocak dan sangat menghibur tapi tetap santun terhadap keluarga kami, sahut Rangga. Kalian enak banyak penghuni rumah. Aku sendirian, enggak. Kata bahagia rasanya senang menjauh dari hidupku, keluh Eugene. Bahagia itu bukan untuk dicari melainkan untuk diciptakan, Eugene. Ciptakanlah bahagiamu sendiri. Rangga menyeruput ais coffee latte-nya. Maukah kamu menjadi bagian dari kebahagiaan yang ingin kuciptakan? Tanya Eugene masih berusaha mengejar Rangga.
Rangga hanya mesem. Suapan terakhir makanannya sudah masuk ke mulut. Alat makan diletakkan dengan rapi. Makanannya sungguh enak. Pantas di bawah sana sangat ramai. Rangga mengalihkan pembicaraan lalu melihat area lantai dasar yang penuh pengunjung.